Marilah kita bangkit berdiri. Sebagai tanda kesungguhan hati kita, marilah kita menjadikan rumah atau tempat tinggal kita menjadi rumah pujian dan doa. Tuhan Yesus pernah berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Muliakanlah Tuhan melalui pujian kita. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih adalah kebutuhan mendasar. Di dalam kasih ada teguran. Siapa saja memerlukannya. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran adalah bentuk ungkapan kasih Allah yang kita teruskan kepada mereka yang memerlukan. Kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam kerendahan hati untuk mengakui dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, ampunilah kami. Jikalau acap kali kami mengabaikan teguran-Mu, mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan nasihat-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami juga jika kami pun sering mengabaikan saudara-saudara kami, membiarkan mereka hidup di jalan yang salah, hanya karena kami malas jika harus berurusan dengan mereka. Kami juga malas menyampaikan teguran karena kami malas menerima risiko yang membuat kami kecewa. Ampunilah kami jika terkadang ketika kami bersuara, kami bukan menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, namun acap kali berisi nyinyiran yang malah melukai, bukan memperbaiki. Ampunilah kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah, agar kami siap untuk diajar, siap untuk diperbaiki, siap untuk dibimbing ke dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil hari ini terambil dari
Injil menurut Matius pasalnya yang ke-18, kita membaca bagian yang tertulis ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Amsal pasal 27 ayat 5 firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Namun kalau kita berbicara soal teguran, dalam pengalaman sehari-hari menegur dalam arti memperingatkan atau memberikan nasihat, karena ada dosa atau kesalahan bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan mudah. Halangannya banyak terkait soal perasaan. Ada perasaan tidak enak kalau kita harus menegur seseorang yang bersalah atau berdosa. Ada perasaan segan, paisengki. Ada rasa khawatir atau takut kalau nanti hubungan menjadi rusak. Ada rasa takut kecewa. Kalau yang ditegur bukannya berterima kasih, malah marah atau ngambek. Apalagi kalau yang menegur dianggap sebagai orang yang masih jauh lebih muda. Dan yang ditegur adalah lebih senior, lebih berkuasa, lebih punya power atau kekuatan. Dalam situasi seperti itu, orang yang menegur seolah-olah takut menghadapi resiko yang besar. Dan rasa khawatir itu bukan tanpa alasan, sebab memang sering terjadi dalam pengalaman kehidupan ini, bahwa orang yang salah kalau ditegur malah lebih galak. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang teguran bukan sesuatu yang enak di telinga, bukan sesuatu yang enak pula di hati.
Umumnya orang lebih suka mendapatkan pujian dibandingkan teguran. Orang tidak suka kalau dosanya diganggu, dibongkar, apalagi disuruh berhenti atau menghentikan. Sebab biasanya dosa itu menyenangkan. Dan orang tidak suka jika kesenangannya itu diganggu. Karena itu, ketika orang ditegur karena berdosa atau bersalah, ada macam-macam reaksi sebagai bentuk ketidaksenangan ketika menerima teguran itu. Ia bisa membela diri, mencari pembenaran, mencari dukungan ke sana kemari, atau balik menasehati yang menegur. Dengan sinis mengatakan, tidak usah mencampuri urusan orang lain, tidak usah sok suci. Ungkapan ketidaksukaan ketika menerima teguran juga bisa berupa kemarahan, mengancam balik, sampai mengancam mau mengadukan ke jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pasal perbuatan tidak menyenangkan, dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang barangkali mengungkapkan ketidaksenangan ketika seseorang menerima teguran. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil hari ini mengajarkan bahwa teguran adalah bagian dari kabar baik. Penulis Injil Matius menempatkan soal teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada pasal 18 yang konteksnya berisi pengajaran Tuhan Yesus tentang kehidupan sosial, sebuah persekutuan anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Dan persekutuan ini adalah sebuah masyarakat mesianis, komunitas yang mesti melihat satu dengan yang lain sebagai saudara dan saudari, sebagai keluarga yang harus saling menjaga dengan penuh cinta kasih. Dan teguran adalah salah satu wujud kasih yang menjaga itu. Menegur memang sesuatu yang tidak mudah dan tidak menyenangkan. Tetapi soal menegur, betapapun ia tidak mudah dan tidak menyenangkan, tetapi ini harus dilakukan. Tidak boleh dilakukan karena pertimbangan suka atau tidak suka, atau pertimbangan mau atau tidak mau. Menegur saudara yang berdosa adalah kewajiban moral, bahkan tugas dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 yang kita baca tadi berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kalau melihat saudara melakukan kekeliruan atau dosa atau kesalahan, tegurlah dengan tujuan untuk mendapatkannya kembali atau menyelamatkannya agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan dosa yang semakin dalam. Dosa, kejatuhan, kekeliruan, kesalahan dari saudara-saudara kita bukan untuk dijadikan bahan pergunjingan, bukan kesempatan untuk dijadikan bahan gosip, bukan kesempatan untuk menjadikan bahan postingan di Facebook, di Instagram, di Twitter lalu diviralkan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu,
engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian titah Tuhan Yesus. Menegur adalah kewajiban moral, tugas dari Tuhan bagi kita, anak-anak Tuhan. Maka tugas ini harus dilakukan dengan usaha penuh kesungguhan. Dan sebagai bentuk kesungguhan, tidak bisa dilakukan hanya sekenanya saja. Sekali gagal, lalu sudah dianggap selesai. Ini sesuatu yang tidak mudah. Karena itu jangan terlalu berharap sekali selesai. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau 4 mata gagal, harus ada langkah berikutnya melibatkan 1 atau 2 orang. Jika masih gagal, maka harus ada upaya yang lebih masif lagi dengan melibatkan komunitas persekutuan. Upaya penuh kesungguhan itu juga harus ditempuh dengan melibatkan Allah sendiri yang hadir dalam doa dan kehati-hatian kita menggunakan kewenangan ilahi. Sebab ini adalah tugas dari Tuhan. Menegur saudara yang berdosa memang tidak mudah. Memerlukan keikhlasan hati ketika menegur lalu mendapatkan respon yang mengecewakan, bahkan mungkin menyakitkan. Bukan ucapan terima kasih karena merasa telah diselamatkan oleh teguran. Tetapi kadang-kadang bisa saja respon yang kita dapat adalah sesuatu yang mengecewakan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tugas penyelamatan yang Ia sendiri telah lakukan terlebih dahulu untuk menyelamatkan kita, saya dan saudara-saudara, menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Ia mendirikan persekutuan anak-anak Allah bukan dengan jalan mudah, bukan hanya berkorban perasaan, namun Ia sampai berkorban darah dan nyawa, mati di atas kayu salib. Kita diberi tugas untuk menjaga saudara. Kita diberi tugas untuk saling menjaga satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Sebagai saudara yang menjaga dengan penuh kasih, jika harus menegur, harus dilakukan dengan penuh integritas moral, sebab ini adalah tugas moral. Harus dilakukan dengan pertimbangan penuh etika keluhuran, dengan niat baik dan dengan cara-cara yang baik. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menegur tidak sama dengan nyinyir. Menegur tidak sama dengan orang-orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya atau sesamanya. Menegur tidak sama dengan kegiatan orang yang sedang mencari-cari celah untuk menjatuhkan saudaranya. Menegur adalah upaya meneruskan kabar baik dari Allah yang menyelamatkan kita. Kiranya kita menjadi saudara dan saudari yang menjaga dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam melaksanakan tugas pelayanan dalam setiap bentuk peribadahan, serta memfasilitasi perjumpaan antara jemaat dengan Tuhan, Bidang PO telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dari program-program yang sudah dibuat di setiap badan pelayanan yang ada, mulai dari komisi anak hingga komisi senior, dan kelker-kelker yang ada di bawah naungan PO, serta mempersiapkan semua ibadah-ibadah termasuk ibadah-ibadah Hari Raya Gerejawi. Kami Bidang PO berharap kedepannya Bidang PO dapat terus memfasilitasi dengan lebih baik lagi, baik dari segi persiapan, peralatan, serta infrastruktur, agar jemaat dapat melakukan perjumpaan dengan Tuhan juga dengan lebih baik lagi. Risbang, Bidang Riset dan Pengembangan pada tahun pelayanan 2019-2020 menggagas lahirnya aplikasi Gunsa yang bertujuan menjadi wadah informasi pelayanan dan pembinaan jemaat. Untuk informasi lebih lengkap, kami mengundang saudara hadir dalam PMJD GKI Gunung Sahari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepadamu untuk firman-Mu yang bukan saja menghibur, namun juga menegur. Teguran-Mu adalah wujud cinta kasih-Mu, agar kami selalu berjalan di jalan Tuhan. Sebab hidup di jalan Tuhan adalah kebahagiaan hakiki. Tolonglah kami agar kami menjadi saudara dan saudari dan keluarga yang Engkau hadirkan menjadi kepanjangan tangan dan penerus pesan cinta dan teguran Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, pencipta dan penguasa semesta, kami mohon pertolongan-Mu dan berkat-Mu bagi upaya-upaya penanggulangan wabah COVID-19, bagi para ahli, karuniai hikmat dan kecakapan untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang efektif dan aman. Bagi para pemimpin bangsa kami, karuniai hikmat dan kecakapan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat
di masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Bagi komponen masyarakat, warga negara, kami semuanya karuniai hikmat untuk melakukan bagian-bagian yang sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan. Peliharalah kami dalam naungan cinta kasih dan kuasa-Mu, sehingga dalam segala situasi kami mampu untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Dengan bersyukur kita berbahagia, dengan memberi kita menjadi bermakna. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dan bagi bapak, ibu, dan saudara yang belum dapat ke gereja, maka persembahan bapak, ibu, saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 39130022268 atau virtual account 0717500 diikuti nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang sudah terkumpul dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja di setiap hari kerja. Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang amat mahal, menebus kami dengan darah dan nyawa Kristus, sehingga kami dilayakkan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih, karena sebagai Bapa, Engkau adalah Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau menyediakan Roh Kudus yang menuntun kami menemukan jalan untuk kembali melalui aneka cara dan banyak saudara. Ketika kami melewati jalan yang sulit, Engkau adalah Gembala yang tak henti menyertai dan menuntun ke jalan keluar yang benar. Ketika letih lesu beban berat mendera kami, Engkau menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan hati yang bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tak bertepi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita menuturkan cinta kasih Allah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya bagi mereka yang memerlukannya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita
Sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We satisfy